Halo, perkenalkan nama saya Bro Jose Mali Jimenez, NIM 2012-0153. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ujian tengah semester saya, mata kuliah SPK Sistem Pendukung Keputusan. Sini saya soalnya suruh membuat alternatif kriteria dan nilai bobotnya. Di sini saya membuat alternatif penduduk, jarak, persaingan, dan akses. Itu kriterianya, alternatifnya kota A, kota B, kota C, kota lokasi. Dari kota A, penduduknya ada 3.000 jiwa, jaraknya adalah 5, persaingannya 6, dan aksesnya itu 8. Nah, seperti juga berikutnya, kota B dan C. Ini nilai bobotnya. Sekarang dinormalisasi. Normalisasi di angka jumlahnya itu di apa? Hmm, di normalisasi jumlahnya itu 0,66 sekian tuh kita ambil dari pakai rumus sama dengan diawali dengan sama dengan itu dari kolom C7 di per nilai maksimal yaitu 3.000. Kolom C7 per kolom C9. Nah, dari sebelahnya hasilnya yang 0,71 sekian itu hasilnya dari D10 per D sorry, D10 per D7. Terus yang berikutnya adalah nilai selanjutnya itu dari F6 per F9. Hasilnya, hasil dari V1 itu kita ambil dari I4. Sorry, maksudnya ya, kita ambil dari I4 tambah, sorry, kali A13. Jadi, I4 kita kali dengan A13 kali dengan 1 terus tambah lagi I15 kali B13 terus I6 dikali dengan C13 I7 dikali dengan D13 dan mendapatkan hasil 0,8. Seperti juga V2-nya. V2-nya dari I4 dia dikalikan dengan A14. Jadi di sini ah, di sini kita perulangan ya. Kita membuat ah, angka ulang dan dikali dengan kolom-kolom yang di tabel normalisasi. Ini adalah perhitungan Excel-nya. Seperti juga ini juga V3 14 I4 dikalikan dengan A15 terus tambah I5 dikalikan dengan B15. Begitu juga seterusnya. Ini adalah perhitungan Excel-nya. Terus kita masuk ke perhitungan Python. Sini kita SWP. Sini saya sudah membuatkan skripnya. Kita tinggal run. Ya, ini untuk perhitungan SWP-nya, SAW-nya di sini. Terus kita masuk lagi ke nomor 2. Di sini kita tabel rating kecocokan alternatif dengan kriteria. C1 ada kriteria itu C1, C2, C3, C4, dan C5. Alternatifnya A1, A2, A3, dan A4. Nah, di sini kita data real. Terus kita ke lagi W1-nya itu adalah hasil dari total dari semuanya ya. Nah, ini S1. S1 ini kita
kita gabungkan atau kita menjumlahkan menjumlahkan kriteria dari data real, yaitu 7, 7, 8, 9, dan 2, yaitu dengan C14 kita pangkat, terus kita dalam kurung kita pangkat 03, terus kita kalikan dengan D14 dan seterusnya. Nah, jadi hasilnya adalah 0,5 per sekian. Dengan dan seterusnya seperti S2, S3 itu juga dengan cara yang sama. S2 kita ke bawah A2. Sorry, maksudnya ke C15 ya. Nah, kita ke C15. Terus kalau eh, untuk S3 kita ke C16, ke C16, D16, E16 dan seterusnya. Terus untuk totalnya ini kita jumlahkan dari semua S1, S2, S3 kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum B23 bagi 25. Terus berikutnya, sorry ini. Oke, dan seterusnya. Terus dari total V1-nya kita jumlahkan dari hasil S1 6,5 per sekian dibagi dengan 19,18 per sekian. Itu untuk total V1. Terus kalau E2, E2-nya kita ambil dari total S2. Terus kita jumlahkan dengan total S-nya, yaitu 5,38 per sekian kita per 19,18 per sekian. Terus untuk V3-nya itu kita ambil S3 dijumlahkan dengan total S-nya. Kita masuk ke Python-nya. Di HP ini adalah script dari HP Python untuk pengerjaan table rating kecocokan. Ya, ini. Nah, terus kita masuk lagi ke pemilihan teknologi dengan DSS. Nah, ini perwise-nya yaitu C01, C02, dan C034. Terus ini adalah jumlah total dari jumlah ini. Ini kita jumlahkan dari sini sum C13 per C18. Sorry, C13 ke C16. Terus ini juga kita jumlahkan dari sini ke dan seterusnya. 16 juga kita jumlahkan dari sini ke sini. 9,3 juga jumlahkan dari 5 ke 1 dari kolom yang berbeda. Terus yang ini normalisasinya kita ambil 0,6 persekian, kita ambil dari angka tabel perwise-nya C01 yaitu angka pertama, tabel pertama 1, kita jumlahkan dengan jumlah yang tadi dari tabel C13 sampai ke dengan C18. Berikut juga sama juga dengan ini. Kita jumlahkan dengan berurutan. Nah, dengan di bawah ini juga sama, kita pindahkan ke kolom yang bawah. Ini juga kita samakan, kita turunkan ke kolom yang bawah. Ini juga. Jadi terus untuk menghitung evaluate-nya, ini sama dengan sum C12 bagi F6.
Nah, terus ini sum sama dengan sum dalam kurung C22 sebagai F6 F22. Jadi kita sum kita blok dari kolom C baris kedua sampai jadi normalisasi di tabel normalisasi yang kolom pertama kita blok semua. Dan kita membagikan kita kita bagikan terus hasilnya ini, dan dari totalnya itu kita ambil dari I22, ambil dari sini, kita ambil dari sini dari kolom evaluate-nya kita misalkan 2,2 per sekian, kita bagikan kita per 4. Jadi kolom I baris ke-22 kita per 4. Jadi hasilnya adalah 0,5 per sekian. Nah, agent vektor B1-nya itu uh, kita menjumlahkan total dari evaluate-nya, kita jumlahkan semua, sama juga dengan ini, dan seterusnya. Ini metode perulangan ya, contohnya seperti metode perulangan. Terus untuk hasil C1-nya itu kita ambil dari sini. Rumusnya sama dengan ABS. Jadi di kolom L baris ke-22 kurang 4 per 3. Rumusnya adalah kurang 4 per 3. Hasilnya adalah 0,29 per sekian. Untuk konsistensi RI atau RICI, hasil dari CI-nya kita jumlahkan dengan R16 yaitu 0,9. Nah, terus kita masuk ke Python-nya. Python-nya adalah WP. Nah, ini adalah Python script dari pemilihan teknologi dengan DSS. Nah, terus kita masuk lagi ke uh, soal yang berikut, yaitu di pertanyaan 2. Pertanyaan 2 itu adalah jika perusahaan memberikan bobot sekitar 10% untuk kriteria C2, mengurangkan bobot C1 sebesar 10%, jelaskan bagaimana ini bisa mempengaruhi keputusan yang diambil. Iya, yang pertama itu kriteria C2 akan menjadi lebih penting dengan bobot tambahan 10%. C2 akan memiliki pengaruh lebih besar dalam penilaian keseluruhan. Nah, ini berarti faktor-faktor yang terkait dengan C2 akan menjadi lebih dominan dalam keputusan. Nah, yang kedua, kriteria C1 akan menjadi lebih kurang penting. Nah, pengurangan bobot 10% untuk C1 mengurangi pengaruhnya dalam penilaian. Faktor-faktor yang terkait dengan C1 akan memiliki dampak lebih rendah dalam keputusan. Nah, dengan pergeseran prioritas ini, keputusan yang diambil akan lebih cenderung mendukung kriteria C2 daripada C1. Nah, ini dapat berdampak pada berbagai situasi, seperti dalam pemilihan karyawan, investasi, atau pemilihan produk dan layanan. Nah, yang pertanyaan B, apa yang dimaksud dengan analisis sensitivitas dalam konteks AHP dan mengapa itu penting? Nah, jawaban analisis sensitivitas dalam konteks AHP itu atau HP atau analitik hierarki proses adalah proses untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam bobot atau perbandingan antara kriteria atau alternatif dapat mempengaruhi hasil keputusan. Nah, dalam HP kita menggunakan matriks perbandingan perpasangan atau pairwise compression matrix untuk menentukan bobot relatif antara kriteria dan alternatif. Analisis sensitivitas membantu dalam memahami sejauh mana keputusan akan stabil atau berubah jika kita melakukan perubahan pada data awal. Pentingnya analisis sensitivitas dalam HP sebagai berikut.
Nah, yang pertama itu kehandalan keputusan. Analisis saintifitas membantu menilai kekuatan keputusan yang dibuat dengan AHP. Ya, ini mungkin kita untuk mengidentifikasi seberapa besar ketidakpastian dalam data awal yang mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, perbaikan kriteria dan bobot. Nah, dengan memahami dampak saintifitas, kita dapat memutuskan apakah perlu memperbaiki matriks perbandingan berpasangan atau menyesuaikan bobot kriteria untuk membuat keputusan lebih konsisten atau relevan. Yang ketiga, transparansi. Analisis saintifitas juga memperbaiki transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting dalam situasi di mana AHP memungkinkan dipertanyakan dan analisis saintifitas dapat membantu menjelaskan seberapa kuat dasar keputusan tersebut. Terus soal yang berikutnya pertanyaan 3 diskusi evaluasi. Pertanyaan pertama, jelaskan bagaimana metode AHP dapat integrasikan ke dalam DSS untuk membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Yang pertama itu penilaian kriteria alternatif DSS dapat digunakan dan menyajikan data terkait kriteria dan alternatif yang akan dinilai. Ini dapat termaksud matriks perbandingan berpasangan dan diperlukan AHP. Yang kedua, perhitungan bobot dalam DSS. Perangkat lunak atau alat khusus dapat digunakan untuk menghitung bobot relatif kriteria dan alternatif berdasarkan matriks perbandingan berpasangan. Ini membantu dalam mendapatkan bobot yang objektif dan konsisten. Yang ketiga, ranking alternatif. Setelah bobot kriteria alternatif dihitung, DSS dapat digunakan untuk menghitung peringkat alternatif berdasarkan nilai relatif mereka dalam AHP. Ini memungkinkan pemeringkatan yang sistematis dan transparan. 4. Visual hasil. DSS dapat menyediakan visualisasi grafis dari hasil AHP, seperti diagram batang atau diagram Pareto, yang membantu pengambilan keputusan dalam memahami dan membandingkan alternatif. Yang kelima, analisis saintifitas. DSS dapat membantu pengguna dalam melakukan analisis saintifitas untuk mengidentifikasi sejauh mana perubahan dalam data awal dapat mempengaruhi hasil keputusan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Setelah keputusan diambil, DSS dapat digunakan untuk memantau pelaksanaan keputusan dan mengevaluasi kinerja alternatif yang dipilih. Berikut penyimpanan data dan riwayat keputusan. DSS dapat menyimpan data keputusan dan riwayat pengambilan keputusan yang bermanfaat untuk pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan. Soal yang berikut adalah apa kelebihan dan kekurangan AHP dalam konteks DSS dan bagaimana kekurangan tersebut minimalisir. Yang pertama itu struktur keputusan yang jelas. Jadi AHP itu menyediakan struktur yang jelas atau terdefinisi dengan baik untuk pengambilan keputusan, hierarki, kriteria, dan alternatif. Yang kedua itu pendekatan berbasis bobot. AHP mungkin perhitungan bobot relatif dan kriteria relatif untuk kriteria dan alternatif yang membantu dalam membuat keputusan berdasarkan data yang kuat dan objektif atau data real. Yang ketiga, analisis sensitivitas. AHP memungkinkan analisis sensitivitas untuk mengukur dampak perubahan dalam data awal yang membantu dalam mengidentifikasi risiko dan ketidakpastian keputusan, atau dia memungkinkan kita untuk mendapatkan data yang real yang risikonya lebih sedikit. Terus yang berikutnya, transparan dan konsisten. AHP memberikan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan konsisten dalam penilaian. Terus kekurangan AHP dalam konteks DSS. Yang pertama itu data input yang memerlukan waktu. Pengumpulan data
pengumpulan data dan pengisian matriks perbandingan berpasangan dapat memakan waktu dan sumber daya. Jadi kita menginput data atau dan pengisian materi itu dia mengumpulkan memerlu waktu yang cukup banyak dan memerlukan sumber daya yang banyak juga. Nah, yang kedua itu subjektivitas. HP mengandalkan perbandingan berpasangan yang dapat dipengaruhi oleh subjektivitas pengguna dan ini dapat menghasilkan bobot yang bervariasi. Jadi dia uh, HP ini menggunakan perbandingan berpasangan. Jadi sewaktu-waktu dia bisa bobotnya bisa bervariasi atau berubah-ubah. Yang ketiga itu kompleksitas. HP bisa menjadi rumit terutama dalam hierarki yang sangat besar yang dapat membuat pengguna bingung. Yang keempat, kesulitan dalam konsensus. Ini memperoleh konsensus dari beberapa pengambilan keputusan dalam hierarki bisa sulit. Untuk mengatasi untuk mengatasi kekurangan-kekurangan berikut, ini adalah beberapa cara untuk meminimalisirnya. Yang pertama tuh gunakan perangkat lunak DSS. Menggunakan perangkat lunak DSS ini yang disediakan untuk HP dapat membantu dalam pengumpulan data, perhitungan bobot, dan peringkat alternatif secara lebih efisien. Jadi di sini dia menggunakan juga HP untuk membantu mengumpulkan data, mengumpulkan sekian data dan menghitung bobotnya uh, dan juga peringkat alternatif secara lebih efisien, lebih tepat. Terus validasi, perbandingan berpasangan, melakukan validasi dan konsultasi lebih lanjut untuk memastikan perbandingan berpasangan sesuai dengan realitas dan dapat membantu mengurangi subjektivitas. Jadi dia memvalidasi semua data dan konsultasi lebih lanjut untuk memastikan perbandingan berpasangan itu benar atau tidak. Jadi data real. Nah, terus yang berikut itu pelatihan, memberikan pelatihan kepada pengambilan keputusan yang menggunakan HP dapat membantu dalam mengatasi kompleksitas dan memastikan pemahaman yang lebih baik tentang metode ini. Yang keempat, terbukaan terhadap perubahan. Tetap terbuka terhadap perubahan dalam hierarki dan bobot. Jika data awal berubah atau jika masalah yang diidentifikasi selama proses pengambilan keputusan. Kelima itu gunakan HP secara profesional. Anda tidak harus selalu menggunakan HP untuk setiap keputusan. Pertimbangan sejauh mana tingkat kompleksitas HP sesuai dengan kepentingan keputusan. Nah, sementara itu, HP memiliki kelebihan dan pengambilan keputusan yang terstruktur. Penting untuk memahami kekurangan dan pengambilan tindakan untuk meminimalisir dampak dalam konteks DSS. Oke, baik, mungkin hanya ini saja sedikit penjelasan ujian tengah semester saya, mata kuliah Sistem Pengambilan Keputusan. Terima kasih.